Halo para Croters, gimana? Masih suka dimarahin mama karena minta beli rokok terus? Setelah saya membahas film kenakalan remaja di Suzuran, kali ini saya akan membahas film Jackie Chan kembali. Mengapa selalu Jackie Chan? Karena selain saya suka film ini juga banyak penontonnya. Dan yang akan saya bahas adalah film Jackie Chan yang berjudul Naga Selamanya, atau dalam bahasa Inggris Dragon Forever, yang dirilis tahun 1988. Namun seperti biasa, sebelum saya menuju ke filmnya, saya akan terus-menerus mengingatkan para penonton YouTube yang budiman untuk jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video saya ke seluruh penjuru dunia. Agar apa? Agar saya tidak dimarahi mama karena selalu minta uang rokok. Aduh, dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita langsung saja ke filmnya. Film diawali dengan obrolan ringan antar mafia, yang di sini kita diperlihatkan pemeran antagonis bernama Tuan Wa. Iya banget nak. Namun karena tidak menemui kesepakatan, akhirnya pistol lah yang berbicara. Kemudian scene pun berpindah kepada sang tokoh utama, yaitu Jackie, yang di sini dia berperan sebagai Jackie dan bekerja sebagai pengacara. Dia sedang bernegosiasi dengan lawannya di pengadilan untuk tidak melanjutkan tuntutannya. Namun di tengah obrolan tiba-tiba singkat cerita, esok hari pun tiba. Diperlihatkan Jackie sedang menangani sebuah kasus yang nyatanya adalah klien Jackie adalah orang yang mengirim para preman untuk membunuh wanita yang ada di scene sebelumnya. Karena sudah berhasil memenangkan kasusnya, Jackie yang kesal akhirnya memberikan salam dari Binjai ke kliennya itu. Scene pun berganti lagi kepada Tuan Wa yang sedang bernegosiasi kembali dengan Nona Yip. Di sini Nona Yip meminta Tuan Wa menutup pabriknya karena mencemarkan air, yang dimana di situ ada tambang ikan nilanya Nona Yip. Namun karena tidak menemui jalan tengah, akhirnya Nona Yip mengajaknya berperang di pengadilan. Karena sudah tahu dia akan berhadapan dengan hukum, akhirnya Tuan Wa menyewa jasa pengacara handal, yaitu Jackie. Singkat cerita, Jackie akhirnya melakukan pertemuan dengan pengacara Nona Yip, yang di sana juga ada wanita cantik, mulus, dan juga seksi bernama Wan Mei Ling, yang ternyata dia adalah saksi dari Nona Yip sekaligus adiknya juga. Dan dia adalah seorang lulusan luar negeri yang mempelajari tentang drainase. Di pertemuan itu, Jack yang berprofesi sebagai pengacara sekaligus penggoda wanita yang handal segera mendekati Mei, yang tentunya di awal film ini dia ditolak. Scene pun berganti lagi ke salah satu pemeran utama sekaligus sutradara film ini, yaitu adalah Sammo Hung, yang berperan sebagai Wong Fei Hung, yang sedang melakukan transaksi jual beli senjata. Namun karena dia ingin ditipu, akhirnya perkelahian pun tidak dapat terelakkan lagi. Setelah dia menghajar para penipu, Fei Hung ditelepon untuk membantu Jackie menyelesaikan tugas dari klien dengan cara mendekati Nona Yip dan akan diberi imbalan 15%. Setelah menemui Fei Hung, Jackie kembali bertemu dengan temannya yang lain bernama Tung. Namun karena di rumah Tung sangat gelap, akhirnya Tung menyangka Jackie adalah maling. Setelah mengetahui itu Jackie, akhirnya Jackie menjelaskan maksud dari kedatangannya, bahwa Jackie ingin Tung memasang alat penyadap di rumah Nona Yip. Di sisi lain, Fei Hung sedang menjalankan misinya untuk mendekati Nona Yip dengan cara pindah rumah ke sebelah rumahnya dan diawali dengan modus salah rumah agar bisa saling kenal.
Sementara itu, Tung yang juga mendapatkan misi dari Jackie untuk memasang alat penyadap akhirnya ketahuan oleh Fei. Yang memang mereka awalnya belum saling kenal dan akhirnya Fei menyangka Tung adalah maling. Karena Tung yang sudah tertangkap dan dibawa ke kantor polisi, akhirnya Jackie yang menebusnya. Dan dengan sangat kebetulan, Jackie bertemu dengan Nona Yip bersama Mei. Dan tentu saja, Jackie sebagai penggoda wanita yang handal kembali mengajak Mei untuk makan malam. Karena Nona Yip tahu Jackie adalah pengacara dari musuhnya, akhirnya Nona Yip menyuruh Mei untuk dekat dengan Jackie agar bisa mudah mengalahkan Tuan Wak di pengadilan. Singkat cerita, akhirnya Jackie berkencan dengan Mei di rumahnya Jackie sendiri. Namun di tengah-tengah kencannya dia ditelepon oleh Tung, yang ternyata dia sedang berada di kamar Jackie. Dan tidak sampai di situ, Fei Hung pun datang ke rumah Jackie yang membuat Jackie harus menyembunyikan Fei Hung. Namun ketika Fei Hung dan Tung di satu kamar, akhirnya perkelahian pun dimulai kembali. Di sisi lain, Jackie yang mendengar suara ribut di kamarnya akhirnya memisahkan mereka berdua. Namun karena sulit memisahkan mereka berdua, akhirnya Jackie terpaksa menyudahi kencannya dengan Mei. Setelah berhasil memisahkan mereka berdua, Jackie mengajak mereka ke bar dan menjelaskan masing-masing tugas dari mereka. Namun karena arahan dari Sammo Hung, mereka berdua dipertemukan dengan Tuan Wak. Yang nyatanya di sana juga ada saingan bisnis Tuan Wak yang sedang mengincar Tuan Wak dan sudah dipastikan mereka akan berkelahi. Singkat cerita, Fei Hung sedang mencari perhatian kepada Nona Yip. Dan usaha itu berhasil karena mereka berdua semakin dekat, yang berujung dengan diajaknya Nona Yip makan oleh Fei. Namun karena masih ragu, akhirnya Nona Yip tidak mau. Tapi bukan pria sejati namanya jika tidak mengejar cintanya. Di sana, Fei bilang bahwa dia akan tetap menunggu sekalipun Nona Yip tidak datang. Dan ucapan Fei dibuktikan dengan dia tetap menunggu Nona Yip di sana. Sebagai wanita, akhirnya Nona Yip pun luluh dan akhirnya mau diajak kencan oleh Fei. Di sisi lain, nasib baik tidak hanya berpihak pada Fei, namun juga terhadap Jackie yang dibuktikan dengan makin dekatnya Jackie dengan Mei. Sementara itu, Tung yang hanya mendapatkan nama jelek karena tertuduh sebagai maling akhirnya membuka kedok mereka semua, yang berujung dengan kekacauan. Di keesokan harinya, Fei mencegat Nona Yip untuk membuktikan bahwa cintanya bukan hanya di mulut saja dan bukan hanya sekedar memanfaatkannya. Dan ketika mereka berdua pulang, di sana juga ada Jackie yang ingin menjelaskan kepada Mei. Namun kali ini dia rada sial karena Mei tidak mau mendengarkannya. Setelah itu, Fei Hung dan Tung berencana menyelidiki pabrik Tuan Wak. Yang di sini, Fei Hung berhasil mengungkap fakta bahwa Tuan Wak memproduksi narkoba secara besar-besaran. Namun sialnya di sini Fei ketahuan dan tertangkap, yang berujung dia diberikan suntikan nikmat yang tidak bikin kembung. Di sisi lain, Jackie yang sedang menghadapi Nona Yip di pengadilan malah menyatakan cintanya terhadap Mei. Dan itu juga malah didukung oleh hakim yang membuat akhirnya Mei mengaku.
Setelah selesai di pengadilan, Tung datang dan memberitahu bahwa Fei tidak kembali setelah mereka menyelidiki pabrik Tuan Wa. Dan itu membuat Jackie dan Tung menyelidikinya. Dan pasti kita semua kembali diperlihatkan aksi bela diri dari Jackie yang tidak beda jauh dengan kemampuan bela diri saya. Wow! Di akhir cerita, kita diperlihatkan Jackie dengan Mei dan juga Fei dengan Nona Yip. Sementara Tung, dia tetap jomblo dan juga tetap menjadi pengangguran seperti kalian dan juga saya. Dan film pun tamat. Hikmah yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan pernah malu menjadi pengangguran. Tapi kalau sudah kelamaan nganggur, tolong tahu diri. Pokoknya untuk kalian para pengangguran di luar sana sama seperti saya, kalian harus tetap pesimis dan juga tetap putus asa. Siapa tahu saja nasib kalian sama seperti Tung, menjadi aktor terkenal di Hong Kong.